Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugas masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Peserta dari mekanisme satu ini adalah terdapat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan penjelasan lengkap berkaitan dengan seleksi guru ASN P3K, termasuk yang guru yang sudah PG, terus mekanismenya. Baik, sobat Pak Derinto semuanya, hasil seleksi ASN P3K tahun 2021 bahwasanya total formasi guru ASN P3K yang dibutuhkan sebesar 1.2.616 dengan 500.252 formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah. Dari 506.000 tersebut, guru yang dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi adalah 2.000 200 293 293.860 guru lulus dan mendapatkan formasi. Guru yang lulus namun tidak dapat formasi adalah sebanyak 193.954 dan guru yang belum lulus adalah 437.823. Dengan kata lain, pada hasil seleksi ASN P3K tahun 2021, bahwasanya sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas atau passing grade. Dan sisa formasi ASN P3K guru tahun 2021 sebanyak 212.392 atau sekitar 23% dari total formasi yang belum dilamar. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, calon peserta seleksi guru ASN P3K tahun 2022, ini adalah lini masanya. Bahwasanya untuk kegiatan sosialisasi Menpan RB nomor 20 tahun 2022 itu berada di ring bulan Mei. Untuk Juni sampai Juli adalah dalam rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Untuk bulan Agustus adalah persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Rentang waktu bulan September sampai Oktober adalah penuntasan 193.954 guru lulus passing grade 2021. Yang kedua adalah pelaksanaan penilaian kesesuaian. Dan untuk pelaksanaan seleksi tesnya berada di rentang waktu bulan November dan Desember. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, sistem yang terintegrasi akan memilihkan kategori pelamar. Pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik atau database tenaga honor K2 BKN.
Selanjutnya telah terjadi integrasi sistem antara Dapodik Kemdikbudristek dengan e-formasi Kemenpan RB serta SSC-ASN BKN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar, apakah Bapak Ibu semua termasuk P1, P2 atau P3 atau bahkan P umum. Jadi seperti ini ya. Pelamarnya login ke SSC ASN. Di sini ada Disduk Capil. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Pertama adalah mekanisme yang pertama adalah bagaimana penyelesaian sebanyak 193.000 guru lulus passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugas masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Peserta dari mekanisme 1 ini adalah terdapat 4 kategori pada peserta seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Jika yang pertama adalah THK 2, yang kedua adalah guru sekolah negeri, ketiga lulus PPG, dan yang keempat adalah guru swasta. Jika pada mekanisme 1 dan ternyata masih tersedia formasi, maka akan dilaksanakan mekanisme seleksi yang kedua. Kesesuaian verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Peserta THK 2, yang kedua guru honorer negeri di atas 3 tahun ya, minimal 3 tahun terdata pada Dapodik. Bila setelah dilaksanakan seleksi yang kedua, mekanisme kedua ternyata masih tersedia formasi, maka akan dilaksanakan seleksi mekanisme yang ketiga. Mekanisme seleksi yang ketiga ini adalah seleksi tes, dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Pesertanya adalah guru honorer sekolah negeri di bawah 3 tahun terdaftar pada Dapodik, lulus PPG, dan guru swasta. Selanjutnya, bagaimana dengan mekanisme penempatan guru lulus PPG atau lulus PG, maksud saya lulus PG tahun 2021. Ini penjelasannya. Dari 193.000 guru yang telah lulus memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Selanjutnya, untuk prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamarnya. Urutan pertama adalah untuk THK 2, selanjutnya honor negeri, yang ketiga adalah lulus PPG, dan yang keempat honor swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021. Yaitu dimulai dari nilai teknis yang diperolehnya, nilai manajerial, sosial kultural,
nilai wawancara, dan yang terakhir berdasarkan usia. Jadi di sini pelamar penempatan yaitu guru lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 di sini. Ini adalah grafiknya ya. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya tidak seluruh guru telah lulus PG tahun 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Adapun alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya kategori mendapatkan kuota tahun 2022 itu sebanyak ini ya 107.000 yang negeri dan swasta 26.000 dan totalnya 134.022. Penempatan di sekolah induk itu sebanyak 74.771. Di totalnya ditempatkan di yang di sekolah negeri tadi di sekolah induk sebanyak 74.771. Selanjutnya untuk penempatan sekolah non induk di dalam instansi sebanyak 32.424 negeri, dan untuk yang swasta dikembalikan ke swasta sebanyak 26.827. Jadi total semuanya adalah 59.251. Yang kedua, belum mendapatkan kuota di tahun 2022 yaitu penempatan di sekolah induk sebanyak 10.713 itu belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Selanjutnya, penempatan non sekolah induk di dalam instansi. Untuk sekolah negeri itu sebanyak 3.750 dan untuk swasta 12.567, totalnya adalah 16.317. Dan yang ketiga, belum dapat ditempatkan adalah sebanyak di sekolah negeri 12.587 dan yang di sekolah swasta sebanyak 20.315, totalnya adalah 32.902. Jadi ini adalah rinciannya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya 69% siap diangkat di tahun 2022, 14% masih mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022, diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Dan yang belum dapat mendapatkan penempatan sebanyak 17. Yang perlu dipahami selanjutnya adalah contoh daerah yang kelebihan guru atau oversupply. Solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Yang satu adalah dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, sebanyak 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Sebagai contoh, pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Sebagai contoh, guru IPA posisinya P1 dan belum mendapatkan penempatan, maka dia akan login SSJN. Bila dia setuju, akan ditempatkan sebagai guru honor di tempat tugas saat ini, guru SD. Jadi akan ditempatkan di SD jika mau. Kalau tidak mau, maka akan dari status P1-nya akan diturunkan menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum. Selanjutnya, setelah diturunkan statusnya dari B1, maka guru tersebut akan mengikuti seleksi kompetensi
Jika lulus akan guru tersebut akan lulus ditempatkan di SD juga. Nah, ini adalah mekanisme kedua yang perlu Bapak Ibu pahami adalah mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar tenaga honorer K2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja terdaftar di Dapodik. Seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan yang pertama, kualifikasi akademik sarjana S1, diploma 4 atau D4 atau sertifikat pendidik. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah kompetensi teknis, dimulai dari profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dimensi yang ketiga adalah kinerjanya, bagaimana orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan selanjutnya, pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotik, psikopatrika, zat aktif lainnya, NASPA, dan intoleransi. Selanjutnya adalah seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kalau Bapak Ibu ketahui pada mekanisme 2 ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Jadi dari 589.784 tadi guru honorer negeri belum lulus PG ini 368.830 memenuhi beban kerja sesuai dengan regulasi dan 220.954 perlu diredistribusi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 222.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai dengan analisis beban kerja atau ABK. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari sekolah induk lebih tinggi, maka formasi dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau sebanyak 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, namun masih akan ada guru honorer sekolah negeri yang tidak mendapatkan formasi karena 3 hal. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Berdasarkan grafik di samping dapat dijelaskan bahwasanya pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau sebesar 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi, sehingga terdapat peluang sebesar 1:2, satu formasi diperebutkan 2 guru. Itu secara perhitungannya. Nah, di sini ada beberapa hal berkaitan dengan pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya sekolah A. Misalkan ada ilustrasi, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi
tersebar di 4 sekolah. Ada sekolah A, ada sekolah B, sekolah C, dan D. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Jadi sekolah A dan sekolah B. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri, penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Jadi untuk pelamar di sekolah C dan D di sini yang akan melamar ke sekolah A dan B itu hanya perlu isi biodata dirinya yang sudah lulus. Selanjutnya, penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Baik itu pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D maka dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi bisa bergeser ya. Apabila dari sekolah A dan B ini ternyata nilainya besar dari peserta yang berada di nilai C dan D, maka formasi akan dipindahkan ke sekolah C dan D. Maka yang mendapatkan guru adalah sekolah C dan D. Berikut adalah penjelasan berkaitan dengan seleksi penilaian kesesuaian. Setiap pelamar memiliki akun SSC ASN dan setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai observer untuk memberikan penilaian. Adapun bobot penilaian adalah berasal dari kepala sekolah sebanyak 50%, guru senior 30%, dan pengawas 20%. Latar belakang. Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan adiktif lainnya atau nafsia, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM setempat. Kompetensi nilainya adalah 40%. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induk oleh kepala sekolah, guru, pengawas sekolah yang ditugaskan. Untuk kinerjanya, pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai dengan 100. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini terdapat kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kompetensi. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, bahwasanya terdapat 4 kompetensi guru, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Termasuk di situ ada Undang-Undang Nomor ASN Nomor 5 Tahun 2014 berkaitan dengan teknis, manajerial, dan sosial kultur. Jadi indikatornya terdapat yang pertama adalah menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik, menggunakan strategi manajemen kelas, melakukan perencanaan, pelaksanaan asesmen, dan laporan pembelajaran. Yang kelima adalah menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keenam adalah menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Tabel indikator kompetensi. Di sini terdapat tabelnya. Untuk teknis itu ada kepribadian, pedagogik, profesional. Indikatornya terdapat
Untuk teknis itu sebanyak 12 butir. Kebiasaan refleksi 3 butir, berpusat pada peserta didik 3 butir, kenyamanan dan keamanan belajar 3 butir, efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik ada 3 butir, dan struktur pengetahuan 3 butir. Untuk sosial di sini berkaitan dengan manajerial dan sosiokultural sebanyak ada di sini juga sebanyak 15. Jadi setiap indikator ini terdapat 3 soal: struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerjasama, dan perekat kebangsaan. Jadi total untuk butir soalnya sebanyak 27. Nah, di sini kisi-kisi instrumen penilaiannya Bapak Ibu semuanya terdapat 4 instrumen yang berkaitan dengan bahwasanya di tampilan tim penilai kita akan melakukan penilaian dengan memperhatikan 4 kompetensi kinerja, termasuk yang pertama orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Hasil penilaian dari tim penilaian adalah pembobotan ya. Hasil akhir tim penilaian dikalikan dengan persentase persetujuan. Persentase persetujuannya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. STS, TSN, S, dan SS. Di sini skornya baru muncul. Dan yang selanjutnya adalah yang mekanisme yang ketiga, bahwasanya seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan tahun 2021. Informasi mengenai ujian seleksi. Rencana pelaksanaan akan dilaksanakan di bulan November-Desember tahun 2022, yaitu ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti ujian seleksi guru SNP 3K diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, berkaitan dengan passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Di sini bobot soalnya ya perlu Bapak Ibu ketahui, biasanya untuk kompetensi teknis kisaran soalnya 80 sampai 100 dengan waktu 120 menit atau sekitar 2 jam dengan bobotnya 60%. Untuk manajerial itu terdapat 30 butir soal dengan waktu 25 menit. Sosiokultural 20 soal dengan waktu 15 menit dan wawancara secara tertulis itu sebanyak 10 butir soal dalam waktu 10 menit dan total ada 40%. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang dan teknis. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap nilai kompetensi teknis penuh, kecuali berkas bermasalah maka nilai tes kompetensi teknis digunakan. Tetapi harus lulus passing grade manajerial dan sosiokultural. Nah, sobat semua, demikianlah penjelasan lengkap berkaitan dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar pada video ini, subscribe, dan share. Sampai bertemu dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.